Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyara talabatil ilm yang dimuliakan Allah Subhanahu, kembali kita dalam pelajaran Al-Arba'un An-Nawawiyah ala sahibiha Imamul A'immah Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan masuk di dalam hadis yang ke-30. Naqra. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Dari Abi Tha'labah Al-Khushani disebutkan Al-Khushani dinisbahkan kepada kabilah Khushnah, kabilah yang ma'ruf Khushnah, sehingga dibaca dengan Al-Khushani. Dan nama beliau adalah Jurthum ibnu Nashir. Nama beliau adalah Jurthum ibnu Nashir radhiyallahu anhu. Dan di dalam catatan kaki dari kitab yang kita pakai, nama sahabat yang mulia ini Jurthum ibnu Nashir, ada perselisihan dan perbedaan di kalangan para ulama tentang nama sahabat itu dan juga nama ayahnya. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala faradha faraid. Allah Azza wa Jalla itu mewajibkan kewajiban-kewajiban. Fala tudayyi'uha, jangan kalian abaikan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Azza wa Jalla telah memberikan batasan-batasan, jangan kalian langgar batasan tersebut. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah Azza wa Jalla telah melarang dari kalian sesuatu, jangan kalian lewati. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan, dan Allah Azza wa Jalla diam dari sesuatu sebagai bentuk rahmatnya Allah kepada kalian, bukan karena lupa. Fala tabhathu anha, maka jangan kalian cari-cari perkara tersebut.
Kata Imam An-Nawawi, hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan selainnya. Kalau kita melihat di dalam konteks hadisnya, di sana ada sebab yang menjadikan sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam syarahnya. Beliau menyebutkan ada dua illah, dua sebab hadis ini dibicarakan oleh para ulama. Yang pertama adalah riwayatnya Makhul dari Abu Tha'labah. Riwayatnya Makhul dari Abu Tha'labah yang disebutkan kalau Makhul rahimahullah tidak mendengar dari Abu Tha'labah, sahabiyul hadis. Terputus antara Makhul dengan sahabiyul hadis. Dan sebab yang kedua, riwayat itu riwayat yang diperselisihkan antara marfu ataukah mauquf kepada para sahabat. Apakah itu ucapan Nabi SAW ataukah itu dari ucapan Abu Tha'labah Jurthum ibnu Nasir radhiyallahu an. Namun para ulama mereka lebih condong untuk menjadikan itu adalah marfu' riwayat Nabi SAW. Dan apa yang terjadi antara Makhul dan Abu Tha'labah, di sana ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan, ada syawahid wal mutaba'at, sehingga banyak dari kalangan para ulama yang mereka mensahihkan riwayat ini. Seperti ala sabilil misal Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala, beliau termasuk ulama yang menghasankan hadis ini sebagaimana di dalam As-Sahihah. Nah, dan di sana banyak riwayat-riwayat lain yang sahih yang memperkuat lafaz ataupun makna dari hadis Jurthum ibnu Nasir ini. Nah, kembali kepada hadis yang kita baca. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW 4 dari hukum-hukum yang Allah tentukan. Di dalam hadis Abu Tha'labah ini ada 4 hukum yang Allah Azza wa Jalla tentukan. Yang pertama adalah faraid. Innallaha faradha faraid. Faraid, sesuatu yang wajib. Yang kedua adalah maharim. Wa harrama asya'a. Allah mengharamkan beberapa hal. Yang ketiga adalah hudud. Yang ketiga adalah hudud, batasan-batasan yang seorang tidak boleh lewat. Dan yang keempat adalah al-maskut, yang tidak disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan perintah atau dengan larangan. Nah, ketika hadis ini menggabung 4 hal ini, para ulama mengatakan bahwa kandungan hadis ini terkait dengan agama Islam ini sangat kompleks dan lengkap. Sangat kompleks dan sangat lengkap. Oleh karena itu disebutkan di catatan kaki di sini, Al-Muhaqqiq menukil ucapannya Al-Imam Abul Fatuh At-Ta'i dalam kitab beliau Al-Arba'in. Kata beliau, hadzal haditsu aslun kabirun min usuliddin. Hadis Jurthum ibnu Nasir ini menjadi hadis yang menjadi dasar yang kuat dan utama dalam prinsip agama. Sampai sebagian ulama mengatakan, laisa fi ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithun wahid ajma'u binfiradihi li usulil ilmi wa furu'ih min hadithi Abi Tha'labah al-Khushani. Tidak ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti hadis yang satu ini, yang mengumpulkan dalam satu hadis semua pondasi agama dan cabang-cabang agama, lebih daripada hadis Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an. Lalu kata beliau, wa man amila bihadzal hadis, yang mengamalkan kandungan hadis ini, wamtathala wasiyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia merealisasikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi, dalam hadis itu,
faqad hazat thawab, dia telah mendapatkan pahala yang sangat besar. Wa aminal iqab, dan dia merasa aman dan akan aman dari hukuman Allah. Nah, kenapa? Li'anna man addal fara'id, orang yang dia menjalankan kewajiban, wajtanabal maharim, dan dia meninggalkan yang haram. Yang wajib dia jalankan, yang haram dia tinggalkan. Wa waqafa indal hudud, dan dia berhenti dalam batasan-batasan. Ini enggak boleh dilanggar. Stop. Segini. Wa tarakal bahtha amma ghaba'an, dan dia meninggalkan mencari-cari apa yang tidak disebut dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah. Karena itu sesuatu yang tidak Allah sebutkan. Faqad istawfa aqsamal fadli, maka dia telah mencakup segala bentuk kemuliaan. Wa awfa huquqad din, dan dia telah menjalankan hak-hak agama. Li'anna asy-syara'i'a la takhruj an hadhihi al-anwa'il madhkurati fil hadis, karena syariat ini tidak akan keluar dari jenis-jenis yang tersebut di dalam hadis di atas. Subhanallah. Maka ini adalah hadis yang sangat agung yang perlu untuk kita kupas bersama-sama makna yang ada di dalamnya, dengan tujuan semoga kita termasuk orang-orang yang mampu merealisasikan 4 kandungan yang ada di dalam hadis tersebut. Para talabatul ilm yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, poin yang pertama di dalam hadis ini adalah faradha faraid. Faradha faraid. Ya. Innallaha ta'ala faradha faraid. Allah Azza wa Jalla itu telah mewajibkan faradha. Faraidha, telah mewajibkan kewajiban-kewajiban. Naam. Dan para ulama mereka mengatakan, apakah fardu dengan wajib itu sama? Naam, ada yang membedakan, ada yang membuat itu adalah hal yang sama. Namun yang perlu kita pahami di sini, faradha faraid adalah apa yang telah Allah wajibkan. Walaupun detailnya di sana ada sebagian yang membedakan antara wajib dengan fardu, namun secara umum adalah sama. Dan yang dimaksud dengan faradha faraid, fala tudayyi'uha, kita enggak boleh untuk mengabaikannya. Menjalankan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban. Fala tudayyi'uha, jangan kau abaikan perkara tersebut. Dan ini adalah pesan pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadyi' al-faraid, mengabaikan sesuatu yang wajib, itu banyak bentuknya. Yang pertama, bisa jadi seorang mengabaikan sesuatu yang wajib itu, dia tidak mengamalkan dan melakukannya sama sekali. Tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa dan tidak haji, dan tidak melakukan amalan-amalan kewajiban lainnya. Belas sama sekali dia tidak melakukan apapun. Ini adalah yang pertama dari bentuk tadyi' al-faraid. Makna yang pertama dari bentuk tadyi' al-faraid, mengabaikan sesuatu yang wajib. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan tadyi' al-faraid, seorang melakukannya namun dia tidak menjalankan sesuai dengan ketentuannya, maka ini adalah bagian dari tadyi' al-faraid. Contoh, seorang dia diwajibkan untuk salat 5 waktu. Nah, di sana Allah Azza wa Jalla membatasi ketentuan dalam salat, seperti salat itu di waktunya aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, al-ayah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, al-ayah. Salat itu adalah
kewajiban yang telah Allah wajibkan di waktu yang telah ditentukan. Seorang yang dia salat bukan di waktunya tidak diterima. Sebelum masuk waktu, setelah habis waktu tidak akan diterima kecuali dengan uzur. Ini contoh. Contoh yang lain, seorang menjalankan kewajiban tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam tata caranya. Di dalam tata caranya. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang salat, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini salat kok salah. Ketika dia datang, kemudian dia menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh balik lagi, salat, kamu belum salat. Terulang 3 kali. Dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya dia tidak dianggap. Kenapa? Karena meninggalkan rukun dari rukun-rukun salat. Ini bagian dari idha'at al-faraid atau tadhi' al-faraid, mengabaikan perkara-perkara yang wajib. Ataukah jumlahnya ini sama, seorang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuannya. Salat maghrib 4 rakaat, salat isya 1 rakaat, salat subuh karena waktunya waktu yang mulia dipanjangin jadi 4 rakaat. Salat zuhur karena siang hari sibuk orang di diskon menjadi 1 rakaat atau 2. Tapi ini semua adalah tadhi' al-faraid. Karena kita dituntut dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan qul atiullaha wa atiur rasul, katakan wahai Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Artinya kita disuruh untuk taat dari segala sisi. Bukan kemudian membuat perkara baru yang tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya dalam perkara agama, dalam perkara fariḍah, dalam ibadah. La. Kalau kita melakukan suatu ibadah tidak ada tuntunannya dan anjurannya dari asy-syari', dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka kita telah dianggap tadhi' al-faraid, mengabaikan perkara wajib tersebut walaupun kita melakukannya. Oleh karena itu ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang yang salat, Allah berfirman dalam ayatnya, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Manhum alladzina hum an salatihim sahun, orang yang ketika mereka salat mereka lalai. Salat mereka tapi lalai. Baik. Atau kadang ketika dia melakukannya dia campuri dengan syirik, dengan riya. Salat la lillah lakin li ajlin nas. Hadza bagian dari tadhi' al-faraid, walaupun dia melakukannya dengan khusyuk, dengan full sunnah, namun dia rusak dengan niatan yang salah. Itu bagian dari idha'at al-faraid. Nah, dan kadang-kalanya merusak sesuatu amalan dan mengabaikan kewajiban itu setelah kewajiban itu terjadi. Seperti ketika seorang dia mengeluarkan zakat wajib, setelah dia mengeluarkan zakat dia menyakiti orang yang dia berikan zakat. Oleh karena itu Allah mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, jangan kalian batalkan, rusak, abaikan sedekah kalian dengan alman, memberi untuk mendapatkan yang lebih banyak, wal adza, menyakiti, sombong, padahal itu adalah haknya fuqara dan masakin. Tapi kita ungkit-ungkit tuh, gara-gara saya kan makanya kamu bisa lunasin hutang, gara-gara saya kan makanya kamu bisa kada wa kada. Ini bukan punya dia, ini punya orang fuqara dan masakin yang telah Allah wajibkan kepada kita untuk mengeluarkannya. Ngapain kemudian kita harus mengungkit-ungkit, apalagi menyakiti orang yang kita beri? Fala tudhayyuha,
maka jangan engkau abaikan kewajiban itu. Sudah kita sebutkan beragam makna dari fala tudayyuha. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah Subhanahu wa taala hadda hududan, membatasi batasan-batasan. Ini boleh, sampai sini tidak boleh. Fala ta'taduha, jangan engkau langgar. Jangan engkau langgar. Dan ini senada dengan apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Quran, wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Wa tilka hududullah, itu semua adalah batasan-batasan Allah Subhanahu. Itu semua adalah batasan-batasan Allah Subhanahu. Dan siapa yang dia melanggar batasan Allah Azza wa Jalla, faqad zalama nafsah, dia itu telah menzalimi dirinya. Ayat ini berbicara tentang orang yang dia melakukan muamalah talak, menceraikan istrinya, tapi tidak sesuai dengan aturan yang Allah Azza wa Jalla aturkan. Nah, fatalliquhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bi taib. Cerai dengan yang baik, ya. Ataukah berikan sesuatu yang baik, namun dia tidak melakukan. Allah mengatakan tilka hududullah. Jadi dengan kita memahami ini, maka hadda hududan artinya Allah membolehkan sesuatu, namun Allah memberikan batasan. Allah membolehkan seorang melakukan suatu amalan, silahkan, dalam konteks mubah, tetapi ada batasannya. Nih, ini batasannya, jangan kalian langgar. Jangan kalian langgar. Kalau berada dalam batasan yang diizinkan, silahkan, tapi jangan nabrak ini. Kalau ini kalian tabrak, maka kalian akan jatuh dalam hal yang dimurkai oleh Allah. Faqad zalama nafsah, sungguh dia telah menzalimi dirinya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan faulaika humudz zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Itu semua adalah batasan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tetapi kalau dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan dia melanggar batasan-batasan Allah Azza wa Jalla, yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Allah akan masukkan ke dalam neraka, kekal dia di dalamnya, dan dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Maka ini adalah hal yang penting dan perlu untuk kita ketahui bersama, para talabatul ilm yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Silahkan melakukan apa yang kita inginkan. Kita makan, kita minum. Fakulu washrabu, makan apa yang kita ingin makan, minum apa yang ingin kita minum. Tapi Allah mengatakan wala tusrifu, jangan berlebihan. Ini adalah hudud, ini batasan. Jangan lewatin ini. Makan boleh, minum boleh, tapi ini batasannya, jangan dilanggar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan syariat Allah Azza wa Jalla ini dalam hadis Nawas ibnu Sam'an, menggambarkan kalau syariat ini seperti jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Kemudian di kanan kiri dari jalan yang lurus ini ada tirai dan ada pagar, kemudian ada pintu, dan pintu ini tertutup tirai. Jalan yang lurus ini kanan kirinya ada pagar,
Kemudian di pagar itu ada pintu yang tertutup tirai. Dan di ujung jalan seorang dai ilallah, nabi dari nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah Azza wa Jalla, duat fisabilillah. Mereka memanggil orang yang lewat, ya ayyuhan nas udkhulus sirat jami'an. Wahai manusia, masuklah kalian semuanya ke dalam jalan. Masuklah kalian semuanya ke dalam jalan. Masuklah kalian semua ke dalam jalan yang lurus ini. Jangan belok kanan kiri. Sedangkan mereka yang ada di balik tirai di pintu-pintu tersebut, dia menarik ke sini saja, ke sini saja. Orang yang lewat, ini digambarkan oleh Nabi SAW. Orang yang lewat, ada yang ingin membuka tirai itu. Sedangkan dai yang ada di ujung jalan mengatakan, waihak la taftah, celaka kamu, jangan buka tirai itu. Jangan kamu buka. Fa innaka in taftahu talijhu. Kalau kamu buka tirai itu, kamu akan masuk ke dalamnya. Ini analogi gambaran dari Nabi SAW, permisalan. Kemudian beliau menjelaskan as-sirat al-Islam, jalan yang lurus ini adalah Islam. Wasuran, sedangkan pagar kanan kiri adalah batasan Allah, jangan lewat. Sedangkan pintu yang terbuka adalah maharimullah, larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang mengajak di ujung jalan adalah hudud, adalah kitabullah, Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika kita berjalan harus betul-betul fokus. Jalan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita jalan. Jangan tabrak sana sini. Kalau kita berbicara secara logis dalam kehidupan dunia, nah, kita bekerja dalam sebuah perusahaan, kalian boleh melakukan apa saja, yang perlu diperhatikan adalah A, B, C, D. Ini hal yang dilarang, A, B, C, D. Kita melanggar hal-hal seperti itu, kalau tidak gaji kita dikurangi, kalau enggak kita dimutasi ke pekerjaan yang lebih sulit, kalau enggak kita akan di PHK, dikeluarkan. Ini dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia, seorang yang dia sedang sakit, kata Pak dokter, kamu nggak boleh makan ini dan ini. Kalau kamu makan ini nanti akan terjadi seperti ini. Lalu dia menabrak, akan kambuh sakitnya, akan terasa lagi sakitnya, bahkan lebih parahnya dia akan wafat atau meninggal. Ini dalam perkara dunia. Kef dengan perkara agama, lebih harus waspada. Harus lebih waspada. Nah, kita berada dalam sebuah pendidikan, ada aturannya A, B, C, D. Nggak boleh dilanggar A, B, C, D. Nah, bagaimana kalau aturan itu adalah aturan yang sesuai dengan syariat? Nah, maka tentunya lebih harus kita jaga lagi. Karena kalau kita melanggar hal tersebut, bukannya kita telah melanggar kesepakatan yang sudah ada untuk mengikuti semua aturan yang ada, kita juga telah melanggar syariat Allah Subhanahu. Ini yang dimaksud dengan wa harrama asya'a fala tantahikuha. Baik, wa hadda hududan fala ta'taduha. Maksudnya begitu. Maka hati-hati, jangan kita melewati as-sirat dan qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ingat, kita semua adalah sebagai hamba Allah Subhanahu. Dalam menyikapi seorang juga sama. Hadda hududan fala ta'taduha. Kalau kita menyikapi seseorang melebihi dari kadarnya, jatuh kita kepada sifat ghulu. Bukankah definisi taghut yang disebutkan oleh para ulama adalah ma tajawaza bihil haddu, hadda abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Seorang yang dia melewati batasannya, apakah dalam konteks dia diibadahi, diikuti atau ditaati? Sama. Manusia biasa.
Kita sikapi sesuai dengan batasannya. Ketika kita berlebihan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Dan tidaklah terjadi kesyirikan awal pertama kali di alam dunia ini, melainkan karena hal ini. Ta'addaw hududallah. Mereka melanggar dan menabrak batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dengan mensejajarkan manusia biasa dengan setingkat Allah, Zat yang Maha Kuasa. Nah, sesuatu yang dia berlebihan dari kadarnya itu akan berbahaya. Ya. Sesuatu yang dia melebihi dari kadar yang telah diberikan itu akan berbahaya. Overdosis minum obat saja bisa mati. Apalagi dalam perkara yang lain. Dalam persahabatan hakadha sama. Ahbib habibaka haunan ma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asa an yakuna baghidaka yauman ma. Taib afan, ini bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebagian ulama yang mensahihkan. Naam. Ahbib habibaka haunan ma. Asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintai orang yang kau cintai secukupnya. Barangkali suatu hari dia akan menjadi musuh kamu. Dan musuhi musuhmu secukupnya. Barangkali itu nanti akan menjadi temanmu pada suatu saat. Nah, ini ucapan para salaf. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah Azza wa Jalla itu telah mengharamkan banyak hal, jangan kamu lakukan. Jangan kamu lakukan. Dan ketika Allah Azza wa Jalla mengharamkan perkara yang Allah haramkan, maka kewajiban kita adalah berhenti, stop, tidak melanggar sama sekali. Dan di dalam Al-Quranul Karim banyak sesuatu yang Allah haramkan. Apakah dengan lafaz wa harrama atau disifati dengan al-muharramat, ataukah di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Banyak ya. Allah Azza wa Jalla di dalam menetapkan perkara yang haram di dalam Al-Quranul Karim, seperti kul innama harrama rabbiyal fawahish. Harrama, katakan sesungguhnya Allah mengharamkan, Rabbku mengharamkan. Taib. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin. Muharraman ala ta'imin. Ini juga adalah sesuatu yang jelas nasnya Allah Subhanahu wa taala haramkan. Hurrimat alaikum ummahatukum, dilarang dalam pernikahan. Hurrimat alaikum ummahatukum. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang haramnya riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, ini semua adalah nas yang jelas bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengharamkan perbuatan tersebut. Fala tantahikuha, jangan kamu larang, jangan kamu langgar, lakukan. Dan hadis yang pernah kita baca di dalam Arba'in juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Nah, apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian, dan apa yang aku telah larang maka jangan kalian melakukannya. Apa yang telah aku larang jangan kalian melakukannya. Stop, berhenti.
Kemudian yang keempat, Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Tha'labah Al-Khushani ini, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan. Allah diam dari sesuatu sebagai bentuk rahmatnya Allah kepada kalian, bukan karena Allah lupa. Allah tidak menyinggung perkara tersebut, tidak disebutkan ini halal ataukah itu haram, maka ini adalah hal yang dimaafkan. Taib, ini adalah hal yang dimaafkan. Taib. Namun tentunya yang dimaksud dengan sakata an asya'a faidah tuktab, artinya memang di dalam nusus Al-Quran wa Sunnah tidak ada. Bukan karena keminimalan ilmu kita, keminiman ilmu kita. Kita nggak tahu suatu hukum, oh berarti ini halal. Enggak. Kita juga harus berusaha untuk bertanya. Karena bisa jadi menurut kita itu hal yang tidak disebut karena keterbatasan ilmu kita. Namun bagi Allah Azza wa Jal itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Namun itu bagi Allah Azza wa Jalla sesuatu yang dianjurkan. Maka dalam hal ini kita harus memahami makna wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan dengan hal yang baik. Bukan kemudian kita menjalankannya dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan ataukah sesuai dengan hawa nafsu kita. Tentunya permasalahan ini dijelaskan panjang lebar oleh para ulama al-usuliyun ya, tentang dhabitnya, tentang aturan-aturannya, dan insya Allah di dalam pelajaran-pelajaran lain yang lebih detail kita akan menyinggung permasalahan tersebut dengan lebih sempurna. Wallahul musta'an. Ini adalah apa yang kita bisa bahas bersama dari faidah-faidah terkait dengan hadis Jurthum ibnu Nashir ini. Semoga sedikit faidah ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Walhamdulillah.